Harusnya ibu lebih Tuhan dari Yesus. Karena ibu punya firman baru. Karena saya sadar dong, saya diciptakan. Terus kenapa ibu membuat firman baru? Bukan ibu firman yang baru, karena Trinitas ini nggak ada di Bible, tapi ibu bikin. Berarti ibu bikin firman sendiri. Firman memang tidak ada dibilang Tritunggal, tapi kan maksudnya ada konsep pemahaman Tritunggal di dalam situ, bahwa ya Bang Suma pasti sudah sangat maksudnya Tritunggal itu apa itu? Kali baca Alkitab tuh. Ya, sudah ini yang saya tidak paham. Tritunggal itu maksudnya apa? Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat diskusiku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh bahagia, dan sukses dalam beraktivitas penuh keberkahan. Baiklah sobatku, di kesempatan ini mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia bersama Bang Juma, Bang Handi, dan tim AFI para mujahid yang memancarkan cahaya petunjuk Allah yang menerangi kegelapan di kalbu-kalbu orang-orang yang belum beriman. Mari kita simak bersama-sama diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tersirat, terpahami. Oh lama. Bagaimana ceritanya? Kenapa bukan ibu aja yang jadi Tuhan? Karena ibu bisa bikin firman baru. Yesus adalah firman jadi manusia. Ketika dia jadi manusia sebagai pembawa firman, dia nggak pernah ngucapin itu. Tapi ibu bukan Yesus, tapi ibu bisa ngucapin. Harusnya ibu lebih Tuhan dari Yesus. Karena ibu punya firman baru. Karena saya sadar dong, saya diciptakan. Begini, terus kenapa ibu membuat firman baru? Bukan ibu firman yang baru, karena Trinitas ini nggak ada di Bible, tapi ibu bikin. Berarti ibu bikin firman sendiri. Firman memang tidak ada dibilang Tritunggal, tapi kan maksudnya ada konsep pemahaman Tritunggal di dalam situ, bahwa ya Bang Suma pasti sudah sangat maksudnya Tritunggal itu apa itu? Kali baca Alkitab tuh. Ya, sudah ini yang saya tidak paham. Tritunggal itu maksudnya apa? Tiga. Ya, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tapi dalam hakikatnya ada tiga. Berarti tidak Maha Esa dong? Pribadinya ada tiga yang bisa. Tidak Maha Esa kalau begitu. Mungkin maksudnya ibu Tuhan itu satu. Satu ini bisa dibagi tiga. Iya. Bisa dibagi dua. Tidak bisa dibagi 10. Tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi tiga. Loh, jadi apa ini? Ada Yesus, ada Bapa, ada burung merpati. Katanya nggak bisa dibagi tiga, tapi itu ada bagi-bagi. Gimana? Yang mana yang betul, Ibu? Kalau satu, kalau Tuhan Ibu satu, mungkin masih bisa masuk akal. Tuhan Kristen itu satu, makanya bisa dibagi-bagi tiga. Tapi kalau dibilang Maha Satu, itu tidak bisa dibagi. Karena yang dikatakan Maha Tunggal itu tidak bisa dibagi. Sedangkan Tuhan Anda itu bisa dibagi tiga. Berarti Tuhan Anda satu. Tapi ibaratnya begini satu ini bisa dipotong-potong. Telur itu kan ibaratnya begini. Telur itu kan satu. Kita sebutnya telur. Ya sama dengan misalnya Allah. Nah telur. Bukan Allah, bukan Allah. Diluruskan dulu. Bapak atau Yahweh. Ya, apapun istilahnya. Nggak bisa. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Ingat itu. Itu hukum Taurat. Yahweh, mau Tuhan. Yahweh aja. Yahweh. Tapi kita tuju kepada Dia Sang Pencipta. Gitu kan, mau Bapak, mau karena Yesus bukan pencipta, jadi bukan ke Yesus. Yahweh aja, Yahweh. Pencipta. Yahwehnya Kristen kan ya. Terus? Ya itu kan maksudnya ibarat kayak telur lah. Allah itu kan ibaratnya Allah lagi, Bu. Yahweh. Kebiasaan sih, kebiasaan. Ya, makanya jangan pakai namanya Tuhannya Islam, tidak boleh. Yahweh. Kalau masa sih tidak boleh, karena di dalam Alkitab ada ditulis Nah itulah kalian saudara Kristen dipatolo-toloi sama lembaga Bible. Tidak ada kata Allah di situ, tapi disimpan supaya. Kenapa semua tidak protes?
ke sana, Ngapain saya ke protes? lembaganya. Harusnya pencuri yang sadar kalau dia orang benar, ini barangnya orang kembalikan. Tapi kalau agama Anda Karena agama kan yang salah, karena- sadar itu hasil curian, tetap akan dipertahankan. Di situ kita lihat Karena, buktikan. Kita buktikan agama Anda itu masing-masing- agama benar atau agama salah dari situ. Kalau Kristen sadar dirinya agama benar, maka segala sesuatu yang salah keluarkan dari Bible. Jangan Begini, kemudian masing-masing kan pasti merasa masing-masing namanya iman itu pasti merasa benar, ya kan? bukan masalah benar atau tidak. Sekarang begini, Bu, ada barang Anda diambil sama tetangga. Tetangga merasa itu punyanya. Menurut Ibu, ini tetangga tak waras atau tidak? Masing-masing punya. Karena masing-masing Teminya. begini. Nah, inilah kehancuran Kristen karena otaknya itu tidak berfungsi ketika berbicara kebenaran. Nyata-nyata motornya ibu dicuri sama tetangga. Sekarang permasalahannya, ketika tetangga merasa itu motornya, apakah ibu mengatakan, oh ini sudah betul? Begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu motornya kita? Kalau saya juga merasa itu motornya saya. Oke, sekarang kitab Anda bahasa apa? Aslinya bahasa Yunani kan? Terus Ketika diterjemahkan bahasa Yunani ini ke bahasa Indonesia, ada nggak kata Allah yang bisa diambil di situ? Tidak ada, karena aslinya Yunani menulis kata theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa larinya ke Tuhan kami? begini, menurut kan kalau misalnya Theos itu menurut Bang Suma dalam versi bahasa Indonesia itu di Indonesia kan dewa, tapi dewa kan menurut pengerti kalau agama Kristen kan yang pencipta itu kan kita sebutnya bukan dewa tapi Allah. Loh, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan Ibu jadi Islam? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhannya agama Islam. Oh, tidak Allah bisa. Subhanahu wa Ta'ala itu artinya Maha Suci, Maha Tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Itu Tuhannya Yahudi. Yang disebut Maha Tinggi, Maha Suci itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhannya umat Islam. Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi. Itu Tuhannya Yahudi, Subhanahu wa Ta'ala. Begini pengertiannya, sedangkan Kristen itu Tuhannya Theos, Ibu. Kristen itu Tuhannya Theos. Gak usah malu-malu, akui aja. Kristen itu bukan Yahudi. Kristen itu kitabnya Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Nama Kristen itu orang Roma. Roma itu penyembah dewa-dewa. Jadi nggak usah malu. Kristen memang menyembah dewa. Begini, saya tidak mau ribet ya, apapun maksudnya begini, mau dibilang apa yang jelas kita iman kita tertuju bahwa kita mengimani bahwa kita sama-sama pencipta toh langit dan bumi satu ji itu toh satu ji itu Ibu, jangan sama-samakan Ki. Tidak bisa Ibu samakan. Siapa Tuhan tak yang kita sebut pencipta langit dan bumi? Memang berapa Allah saya tanya kita berapa? Kok jadinya berapa Allah gimana sih? Inilah orang Kristen. Kok berapa Allah? Tuhan itu cuma satu. Berapa pencipta? Tidak mungkin 5. Tidak mungkin 5. Cuma satu. Memang cuma agama Kristen 3 Tuhannya. Tidak, satu di kita tidak pencipta langit secara universal. Tentu itu adalah sang pencipta. Siapa pencipta itu? Siapa pencipta itu? Ya. Siapa pencipta bagi saya? Dia yang awal dan yang akhir. Iya, siapa namanya? Namanya ya dia sang pencipta namanya. Siapa namanya? Ini orang dompalak namanya. Orang Hindu juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Orang Buddha juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Itulah masing-masing. Kalau dia mungkin mengenal sang penciptanya dengan namanya, misalnya siapa, melalui siapa atau siapa. Nah, kenal Tommy Tuhan kita dengan nama Yesus atau Yahweh atau Roh Kudus. Jangan Tommy ambil Tuhannya umat Islam. Ngoah sekali itu namanya serakah. Tidak Ji, tetap Ji Tuhannya agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala toh. Subhanahu wa Ta'ala itu gelar. Itu gelarnya Tuhan kami. Tuhan Allah itu gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa Ta'ala itu gelar. Coba Anda baca Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Yahudi gelarnya apa? Allah bagi kita apa? Tuhan toh?
Mati meja. Bedakan nama Bu dengan gelar. Allah itu nama kodong. Ngapa nak tolong kamu masih? Pencipta. Allah itu nama. Iya, nama Tuhan pencipta langit dan bumi bagi Islam itu adalah Allah. Oh, kalau Allah di dalam bagi Kristen, Allah itu pencipta. Dari mana orang Kristen juga punya Allah kah masih? Dari Alkitab nih. Alkitab itu kalau mau tidak ada itu Ibu. Sekarang ku tanya Ki dulu, Ibu. Kita sembah Sang Hyang Widi tidak? Kalau begini, kalau Sang Hyang Widi yang dia maksud pencipta, ya berarti masuklah bagiannya. Berarti kita sembah dewanya orang Hindu. Saya tidak sembah dewanya, saya juga tidak menyembah mereka menyebut sembahan mereka dengan sebutan Sang Hyang Widi. Anda begini, orang beragama tidak punya pendirian begini. Serahkan semua Tuhannya orang mau semua nambet, Tuhannya Yahudi nambet tongi, Tuhannya Hindu nalle tongi, Tuhannya Romawi nalle ngasengi, ale ngaseng balala. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Tomo, namanya Yesus. Yesus itu punya senior, namanya Bapak. Ada juniornya, namanya Roh Kudus, yang adalah hantu suci, Pneuma Hagios. Anjol lagi Roh Kudus itu punya Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Di Indonesia baru ada istilahnya Roh Kudus. Karena Kristen itu suka bunglon, nyamar-nyamar. Kenapa ada lagi di Islam lagi? Roh Kudus ada di Islam. Nenekmu kiper Ibu. Roh Kudus itu ada di Al-Quran, surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Pengarang kitab Anda di Indonesia ini mengambil istilah itu masuk ke Bible supaya pakai nipu-nipu, supaya orang Islam bisa dimurtadkan. Siapa? Apa? Ya, Roh Kudus itu siapa di dalam Islam? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Sekarang saya tanya. Malaikat Jibril sama dengan Roh Kudus. Yes. Nama lain itu Roh Kudus itu gelarnya malaikat Jibril, tapi lagi-lagi nalukka miseng Bible, nalle miseng. Nalukka misedeng, arampok misedeng Bible, pelukats, kapal tenggelam, pencuri, diambil lagi kata Roh Kudus, dimasukkan lagi ke dalam Bible. Padahal Ibu, orang Belanda yang bawa Bible masuk ke Indonesia tidak tahu apa itu Roh Kudus. Yesus itu bahasa Aram, tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Yesus Paulus itu mengajarkan Biblenya menggunakan bahasa Yunani, tidak ada kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani. Anda bikin rusak negara. Begitu dia masuk ke Indonesia, ke Islam-Islaman Biblenya, terjadilah perdebatan. Nasabah injok karisteng tidak puas kalau dia tidak pakai pakaiannya orang. Selalu mau pakai pakaiannya orang. Pun pergi ke di Israel, pakai tuannya Israel. Antama ki Bali, pakai tuannya Hindu. Ngapa nak kamanjo? Memang harus Bu, supaya Kristen menggunakan bajunya sendiri, Islam menggunakan bajunya sendiri. Itulah hebatnya agama penjajah. Bukan cuman harta yang dijajah, akidah juga dijajah. Agama penjajah itu begitu. Jajah, orang suka merampas. Penjajah itu suka merampas, bukan hanya merampas harta benda, bukan hanya merampas kemudian barang-barang, tidak. Rempah-rempah bukan hanya rempah-rempah yang dirampas, tapi akidah juga dirampas. Itulah warisan penjajah. Suka merampas hak orang lain. Kalau diprotes, marah, dibilang kita penista. Padahal kita menjelaskan, hei pencuri, sadar-sadar mengko itu paluka. Sudah mengko itu bercuri, sadar-sadar mengko. Kalau agamamu itu agama benar, enggak usah kau pakai hal-hal curian untuk kau pakai untuk sebarkan agamamu. Kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu menggunakan hasil curian dari agama orang untuk kau ajarkan. Ajarkan aja dewamu. Theos, Bapa, Theos, Yesus, Theos.
Apa itu? Burung merpati. Ajarkan aja. Ngapain kau pakai istilah-istilah Islam? Alkitab, Roh Kudus, iman. Mama ngapa nani agama kama tong bunglon. Sadarlah saudara-saudara. Kenapa kita berdebat Islam Kristen? Coba lihat Hindu dengan Buddha. Makanya terjemahannya itu salah. Terjemahan itu harus sesuai, Bu. Enjo dikana terjemahan yang disebut terjemahan diterjemahkan dari aslinya. Dari aslinya diterjemahkan ke bahasa di mana dia pergi. Ini Indonesia bukan Arab. Ini Indonesia punya bahasa disebut bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ketika Bible Kristen masuk dengan bahasa asing, mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa ada bahasa Alkitab, Sede? Berarti yang salah kalau kita mau bilang begitu, karena yang menerjemahkan itu ya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang salah? Yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas seperti itu. Kalau kita menganggap masa tidak tahu siapa yang salah? Nasa-nasami di Bible ada tulisan Allah, masih tanya siapa yang salah? Yang salah Bang Suma, karena kenapa mau protes? An-nasanami. Ini sama halnya ibu dicuri baranta, terus ibu pi melapor di polisi, ibu yang salah. Maunya ibu itu. Jadi kalau ada pencuri biarkan saja. Dengan cuma bahas dengan arti. Dan kesamakan ibarat arti kalau memang dicuri, Ibu, mau tidak ibu menyembah setan? Tapi kan ini cuma terjemahannya. Ya memang sudah disetujui dan mau tidak ibu disebut teos itu setan? Mau enggak? Karena hanya tidak mau yang tidak disebut. Ustadz tidak ada dibilang. Iya, Ustadz itu urusin umat. Kalau Bang Suma urusin penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Bedakan. Nakkenet ya Ustaz. Saya ini bukan Ustaz. Kenapa kita bilang penyesat kita? Nah, kalau kita merasa kita penyesat ya, gugat nih. Tapi kan kita tidak merasa kita sebagai pihak sekarang begini. Bisakah saya mengatakan kepada Ibu, bisa enggak saya mengatakan kalau emas itu adalah batu, atau batu itu atau apa yang bagus, onde-onde Jawa itu adalah emas, bisa nggak? Ibu mau beli emasku, ibu bilang mana, kuantarkan ke ini emas, tapi yang saya kasih itu adalah onde-onde Jawa. Mau beli? Kalau itu iya. Sama. Begitulah juga Yesus, begitulah juga Theos yang bukan Allah, Anda sebut Allah. Terserah ya Theos itu, pokoknya Allah itu apapun, mau Allah mau Bapa mau apa, yang jelas kita maksudnya begini. Kalau pencuri kalau diinterogasi sama polisi begitu, karena Anda yang sedang diuntungkan, karena Anda yang menikmati hasil curian, makanya mengatakan begitu. Apa untungnya dengan sebutan begitu, Kak? Iman tertuju terserah mau sama siapa. Kalau misalnya kita Kristen, kenapa kita bilang apa untungnya? Allah itu Allah. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, kembalikan dong. Kembalikan. Kembali kami pergi di karena kita yang protes Kalau kita tidak merasa kita bersalah, bagaimana tidak ceritanya? Serius tidak merasa bersalah, serius tidak merasa bersalah, karena aku baca Alkitab begitu kita sebut lagi Alkitab. Kenapa nak Alkitab itu namanya Alkitab? Dari mana ilmunya sedang ninjo? Namanya memang Alkitab, kitab suci. Dari mana kitab Kristen bisa disebut Alkitab? Dari mana? Tidak tahu, pokoknya dari lahir saya membaca Jangan kingotot kalau tidak ada ilmu jangan kingotot, karena itu yang dibaca Alkitab, baru di situ Allah ada petolo-tolo kapal tenggelam, kapal talang, bahasa Latinnya maknanya ditahu. Misalnya saya percaya Bapa lewat Yesus Kristus, kita percaya Allah SWT melalui
Nabi Muhammad. Itu pasti kan dipahami, itu inti esensinya iman. Tapi tidak bisa begitu, Ibu. Yang disebut kitab suci itu ada kata suci di situ. Kita jangan bikin tidak bisa, Bang Suma. Kita jangan terlalu ribet masalah penyebutan. Oke, sekarang saya tanya Ibu, kalau ada pencuri ayam ini kemudian saya ganti dengan Yesus, bisa nggak? Bisa nggak saya samakan pencuri dengan begini yang beda itu lah. Martina, sama itu. Tidak sama dengan Martina. Bagaimana mungkin makhluk roh yang datang menjadi manusia, dibunuh sama manusia, masuk di dalam rahim manusia, keluar dari vagina manusia, kau bilang Allah, Cak Yuyu. Bagaimana bisa? Nggak bisa. Seperti Yesus tidak mungkin bisa disebut sebagai ayam karena bukan pada tempatnya. Begini Bang Suma, siapa yang bilang Yesus itu bukan manusia? Nah manusia aja dia makan, dia berak, dia lapar. Kalau begitu Tuhanku yang disebut Allah itu bukan manusia. Jangan pakai, karena tidak cocok. Masuk nih di otaknya, masuk nih. Begini. Bukan masalah beginilah tabiatnya kalau makan babi, keras kepala. Kamu bilang Yesus itu manusia. Kami tidak mau Tuhan kami disandingkan dengan manusia, karena Tuhan kami tidak beranak. Yang beranak itu ayam. Betul ayam. Tuhanmu beranak kan? Saudari Meti, Tuhanmu beranak kan? Itu siapa yang bilang Tuhan beranak, Tuhan beristri? Itu jika pemahaman tak begitu, bahwa Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Yesus disebut sebagai anak. Yesus disebut sebagai anak. Allah itu bisa apa? Yesus disebut anak. Begini, anak apa? Anak ayam. Anak Tuhan kan? Kalau Yesus itu anak dewa, jangan bawa nama Tuhanku. Itu saja saya minta. Begini, kalau kita bisa, kenapa kita begitu? Karena kita bisa berpikir Allah itu nge-seks, mungkin jadi dia punya anak. Logikanya kan begitu, asumsita. Tidak. Karena kita bilang Allah itu tidak Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos. Silakan. Kenapa tidak ada alasan kami umat Islam untuk melarang Yesus anak Theos, anak dewa, anak Maria, anak Yahweh, anak Yehova. Nggak ada urusan. Tapi giliran disebut sebagai anak Allah, Anda berurusan dengan umat Islam. Demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga apa yang didiskusikan pada kesempatan ini bermanfaat dan menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk tetap berada di dalam cahaya petunjuk Allah yang jelas, terang, dan hakiki, yang menjadi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan kita di dalam melaksanakan tugas kehidupan ini di alam dunia. Dan atas para apologet Islam Indonesia, mujahid yang menerangi cahaya di dalam diskusi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keridhoannya di dalam melaksanakan tugas risalah dakwah yang diamanahkan kepada kita semua. Atas perhatian, dukungan, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan menjadi nilai kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!